Waktu saya ngajar di sekolah dulu, itu beda. Kalau yang ngajar saya, boleh tanya ya, kalau yang ngajar Miss Gisela itu ratu dongeng. Iya, memang Saya dibutuhkan di ceritain, situ sih. disitulah akhirnya apa? Kenapa kalau kita berbicara itu harus ada intonasinya? Iya. Ketika menceritakan ini, akhirnya harimau pun ini. Lah, Itu itu anak saya kehilangan tidak sebetulnya itu. ngantuk. Iya, benar-benar sih. Kalau dikasih teori, Tak tinggal lungo. begini, teori itu penting memang, tapi adalah how to, bagaimana kita mengemasnya. Oke lah. Oke, tetap menulis ya, tetap begini-begini. Lupa. Tapi kalau anak sudah fun dulu, hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar membuat sederhana aja, membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif itu Pasif, seperti ya. apa sih gitu. Ibu menggoreng ikan, ikan digoreng ibu. Dari bahan itu saja sudah berkembang menarik sekali. Ya itu loh, harapan saya kan memang harus tumbuh ya, artinya itu di dunia Iya. pendidikan dengan guru-guru yang memang dia tuh luas secara tidak langsung seperti itu. Saya perhatikan nggak ada ya. Oke, selamat datang di Cuaca Kebatinan di negeri para dongeng yang diselimuti kabut optimisme. Baik, luar biasa, hari ini cuaca agak sedikit panas dan mungkin karena pas bentrokan secara energi ya, energi astral, nggak tahu maksudnya apa gitu. Dan juga hari ini saya kedatangan salah satu narasumber yang mungkin kalau dikulik butuh waktu lama. Cuma saya terima kasih banyak untuk menyempatkan datang ke sini. Saya yang terima kasih. Ada Bu Gisel. Terima kasih Bu Gisel. Oh iya, Ya, Ibu, terima Pak. kasih. Oke. Aduh, ini jadi resmi kayak Saya tuh berapa? acara. Saya itu berapa ya, maksudnya berapa hari itu sempat tak kontak di teman-teman siapa yang bisa berkontribusi di sini, seperti itu. Salah satunya Bu Gisel nih. Cuman ya jenengan tuh sibuknya luar biasa itu. Enggak Saya juga. kontak ternyata tidak direspon. Ya kan? Direspon, Oh iya, Pak, langsung. Oh iya, Iya. saya sempat konfirmasi lagi itu apakah sudah dipegang manajemennya kan ya nggak Waduh, tahu saat oke, ini kan asik loh. ya. Ya kan sudah. Dipegang manajemen. Ya terukur semua sebenarnya udah ada manajemennya seperti itu kan siapa tahu. Artis ya dipegang manajemen. Lah kan sudah artis ya. Amin. Sudah artis itu. Gimana? Iya. Sehat Bu Gisel? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Luar biasa. Padas sehat? Luar biasa. Oke, Walaupun mantap. sedikit mendung suasananya. Iya, betul. Tapi Mendung, tapi kita tetap optimis ya. bisa melihat sinar matahari. Nah, fungsinya seperti itu. Dengan rasa bersyukur ya. Yes, of course. Terus. Oke, gini Bu Gisel, sekarang mulai sibuk apa nih? Oke, kita santai aja ya duduknya. Oh, memang Oke. santai. Menyapa Kondisinya teman-teman santai. semuanya, ini Saya kita agak- ngobrol Agak santai. grogi nih, Pak. Pak Das ini luar biasa. Loh, ya tanda. Setiap Saya ketemu belajar Pak sama. Das itu selalu ada ide-ide menarik yang untuk dibahas gitu loh. Nah, ini kita santai saja ngobrol. Terus aku memplek loh di sini. Pripun Bu Gisel? Sekarang udah sibuk apa ini? Sekarang sibuk berwirausaha. Wah, Nah, sekarang udah mulai ya. di Ya. situ begitu. Apa ya kalau dibilang ini itu banyak teman-teman yang tanya, "Kamu apa sih?" gitu. Jualan sepatu boots juga, jualan tas kulit juga, iya. Tapi terkadang juga nyanyi, terkadang juga ngajar. Yang benar yang mana? Jawaban saya satu, saya menyukai kegiatan berkesenian. Nah, itu. Creating something, membuat produk itu juga seni, menyanyi itu juga seni. Saya terkadang menjadi pengisi suara itu juga seni, bahkan mengajar pun seni, bahkan berwirausaha, kita berdagang pun juga itu salah satu seni. Ya, sih. Jadi kalau ditanya, oh saya menyukai kegiatan seni, seperti itu. Oke, semua sudah masuk di situ. Saya lihat Bu Gisel itu artinya kalau dulu ya, saya lebih di dunia pendidikan ya. Nah, lebih ke situ kita pas ngobrol berapa kali di situ itu, dan concern banget di dunia pendidikan itu. Kala itu, Kala itu. Nah, memang dibutuhkan kerengan ya, dibutuhkan yang agak fresh lah untuk generasi pendidikan hari ini. Gitu. ya betul. Apakah kemudian masih berkontribusi di dunia pendidikan saat ini? Saat ini masih, tapi sudah tidak mengajar di sekolah lagi. Oh, ya, ya. saya bersama instansi ya. Jadi saya di Kominfo, jadi lebih mengajar UMKM
Digital Entrepreneurship Academy. Bagaimana teman-teman UMKM ini bisa menjamah dunia digital agar mendapat keadilan digital. Agar tidak mereka-mereka saja yang ini nggak gaptek nih melek teknologi yang bisa kan dipungkiri tidak dipungkiri dunia digital di tangan kita kan sekarang. Orang jualan lewat sini. Bener, ya. Program yang ada ini adalah bagaimana nih untuk UMKM yang ada di pelosok-pelosok itu bisa menjamah digital mulai dari hal yang paling sederhana. Itu, dan terkadang juga di kampus. Di kampus biasanya itu nanti di mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis. Bagaimana untuk mereka nanti setelah lulus itu creating usahanya seperti itu. Sudah ke arah situ ya berarti? Sudah ke arah situ, tapi tetap saya itu tidak bisa lepas dari yang namanya berkesenian. Gitu. Jadi bagaimanapun cara saya mengajar, cara saya ini itu tetap kita tidak pakem yang ini ya, tetap harus ada art of teachingnya gitu. Pasti di situ. Ya tetap masih ben-benan. Masih sampai detik ini. Membuat manajemen musik ya, ada itu kalau teman-teman. Komplek ya berarti ya. Membuat manajemen musik, tapi saya sendiri juga bermusik. Ada Liora namanya. Nanti nanti ada di Spotify sudah ada. Gimana cara kita masuk di berapa ruang tadi? Khususnya di di dunia. Saya tidak nganu ya kalau ngomong sama saat di dunia saat ini, saya lebih spesifik bukan kita ngomong masalah tapi lebih bagaimana kemudian masyarakat itu dengan adanya teknologi sendiri sudah bisa terserap itu. Sudah bisa. Kendalanya Pak, kalau lebih di kendalanya untuk ketika masuk di ruang-ruang itu. Kendalanya itu adalah ya memang sekarang kita punya usaha, kita punya bisnis. Kalau dulu kan konvensional ya Pak ya, buka toko misalnya seperti ini. Atau kalau band-bandan misalnya dulu ya, udah berapa titik nih dia manggung, dia begini. Kalau sekarang tuh udah benar-benar dunia digital. Jadi istilahnya tuh konten. Lebih di kontennya gitu ya. Lebih di konten, lebih di konsistensi kita kapan kontennya, terus kayak jumlah follower, jumlah ini. Jujur kalau angkatan saya itu jadi kendala itu Pak Das. Bukan kita itu tidak melek teknologi, bukan kami itu tidak bisa mengoperasikan perangkat digital dengan komplit isi-isinya tuh bukan, tapi istilahnya kalau angkatan kami kan dulu berawal dari manual ya. Iya, analog itu ketika sudah tahu ini bikin konten tuh harus begini tuh tahu, tapi untuk melakukannya tuh nanti jadi memang harus hire orang. Memang harus dia kolaborasi atau hire atau ini yang memang generasi muda hebat saat ini yang mereka dengan handphone 1 detik 2 detik aja kontennya udah keren banget. Gitu, terkadang kita bisa nih, aku udah bikin konten, halo ada komen, kok konten yang kamu bikin ini lawas banget ya, kayak orang tahun 80-an 90-an ya. Memang karena kita startnya dari sana. Iya, tapi ya kekinian. Tapi enggak, secara algoritma sendiri kan perputaran itu memang seperti itu ya. Ternyata anak-anak muda saat ini yang saya perhatikan justru malah kembali lagi di era-era 80-90-an gitu. Betul, itu kalau kita ngomongin fashion. Ya, saya bergerak di bidang fashion juga. Artinya gini loh Bu, artinya kompleks menurut saya. Enggak cuma kita ngomong masalah dunia fashion aja, di musik juga, retro-retro kemudian dimunculkan di situ, di dunia art. Kadang-kadang ya saya perhatikan ngikuti di pola lama itu. Ini muter secara algoritmanya. Tapi kalau ngomongin teknologi Indonesia kan terbukanya sekarang. Coba tahun 90 tahun ini. Kita kan mesin ketik. Saya aja sekolah masih mesin ketik, belum komputer waktu itu. Kita mendapatkan pelajaran bahasa Inggris warnet kalau sekarang. Warnet tuh saya udah kelas berapa itu kan udah warnet gede. Jadi teknologi ini yang telat kan masuk ke sini gitu loh. Nah, jadi kita lebih kendalanya di sini gitu, teman-teman yang sekarang ini. Ya itu tadi kalau pertanyaannya Pak Das kayak musik tuh juga udah konten, kita masuk di Spotify. Bagaimana nih biar bisa promote? Bagaimana biar karya kita ini bisa dipakai sama orang untuk bikin reels iklan? Itu kan nanti engagementnya ada di situ. Iya pasti ya. Dan ini tantangan luar biasa ya ketika kita ngomong masalah itu. Tidak terlepas dengan adanya AI ya. Betul. Bahkan dunia musik saat ini kalau kita ngomong itu, kita cuma store lirik aja, kemudian saya sudah bikin proyeknya. Ada berapa kompilasi pilihan terkait masalah gendernya, tinggal pilih dan tidak nunggu sampai berapa lama. Betul, itu saya sudah bikin gendernya. Apa kabar sekarang? Sudah bikin proyeknya. Yang jadi masalah sekarang tuh, apa kabar dunia label untuk saat ini? Oke, kalau ngomongin dunia label mungkin lebih pada yang proper, yang memang ini ya. Kalau saya pelaku dari dulu indie sih Pak Das. Dulu pernah diminta label, pernah ada kesempatan ke situ. Tapi memang itu harus mengikuti apa yang dimau label.
Oh Dan iya, itu sempat iya, saya iya. mau saya dan teman-teman waktu itu Iya, ya, pasti. ini, saya nggak mau. Saya lebih suka jalur independen. Saya tidak mau dipaksakan. Meskipun kalau di label ini nanti menjanjikan nih begini. Tapi karena ini tadi ya, semuanya tuh pakai rasa, semuanya tuh feel, terasa. Jadi akhirnya ya udah, saya tetap di jalur indie. Itu pun. Nah, ngomongin masalah musik AI tadi, kami juga sudah ada projectnya. Oh sudah itu. Udah, like the audio pun ada itu di Spotify juga. Itu juga mempelajari semudah itu membuat lagu dengan AI. Ya, Kita benar sih. Iya. ngeprom ya, kita ngeprom. Ya dibilang mudah tidak mudah, ini kekuatannya jadi promnya ya. Iya, benar Promnya sih. itu yang seperti apa nanti yang akan menghasilkan karya itu. Tapi karena kita kulino yang analog itu ya, rasanya itu loh, Oh feel-nya ya. feel-nya itu, dan kita tetap bisa niteni ini mana sih yang memang benar-benar tulus ketika kita membuat karya berdasarkan apa inspirasinya, moodboardnya, sama yang ini memang mesin. Iya sih. Kalau saya sudah bisa membedakan di situ apa rasanya. Iya sih. Nggak bisa masuk di ruang itu ya. Betul, sama kayak sekarang kita iklan konten itu kan juga suara AI ada kan, suara Ada, AI. semuanya. Hey guys, kita ada di gini suara Google. Sedangkan saya sendiri, saya ngomong begini bukan pembelaan karena saya pengisi suara iklan, bukan ya. Tapi memang beda ketika kita ngomong, seperti Iya, kita betul. baca naskah teater itu kan Intonasinya beda. udah Ada beda, intonasinya, benar. ada nafasnya, ada ceritanya, ada perasaan yang disampaikan. Ya. Energi itu loh Energi yang di saya situ ya. cari. Tidak bisa kalau untuk Betul. Benar ya. Kalau dikaitkan di dunia pendidikan tadi itu juga benar-benar saya praktekkan, Pak Das. Seperti apa? Kalau mau tanya sama murid-murid saya, sekarang sudah banyak yang kuliah di China, di mana-mana. Itu kalau yang ngajar Miss Gisela dulu tuh adalah Enggak, artinya tadi kan sudah pas ngerti ya, sempat keputus. Sekarang saya tidak jadi lakon di dunia pendidikan itu. Ini ada masuk di ruang pendidikan lagi. masuk di ruang pendidikan lagi. Waktu itu karena saya terjun di wirausaha. Oh, iya, Nah, iya. wirausaha tidak jauh-jauh kan dengan UMKM. Iya. Dan saat itu memang kami bermitra dengan Kominfo. Saat Oh, itu iya. 2020 apa 2021 ya, mereka kan menggalakkan literasi digital, gerakan nasional literasi digital. Akhirnya ya itu karena COVID kan semua harus off, orang Ya, nggak bisa benar, ya. buka lapak. Akhirnya gimana biar bisa jualan, orang kan jadi 24 jam di sini, Ya pasti ya. biar kejual nih dagangannya lewat sini. Akhirnya ada program dari mereka, gerakan nasional literasi digital. Saya mengisi di situ, dan setelah sudah tidak lockdown lagi, program masih dari Kominfo juga itu. Digital Entrepreneurship Academy, jadi tatap muka onsite, bener-bener praktek ngajarin yang UMKM yang di desa-desa, di pelosok-pelosok Ya, betul. Indonesia itu bener-bener ini loh cara nganunya sini, dari foto produk, dari ini. Ya, Akhirnya betul. mengajarnya di situ. Sosialisasi di situ ya. berarti. Betul, tapi kan tetap seni cara mengajarnya itu yang poinnya yang saya pakai. Jadi kalau ngomongin di dunia pengajar itu, murid-murid saya tadi ya, kembali waktu Ya, saya oke. ngajar di sekolah dulu, itu beda. Kalau yang ngajar saya, boleh tanya ya, kalau yang ngajar Miss Gisela itu ratu dongeng. Iya, memang Saya memang dibutuhkan di ceritain. situ sih. Disitulah akhirnya apa? Kenapa kalau kita berbicara itu harus ada intonasinya? Iya. Ketika menceritakan ini, akhirnya harimau pun ini. Lah, itu itu anak yang kehilangan tidak sebetulnya itu. ngantuk. Iya, benar-benar sih. Kalau dikasih teori, Tak tinggal lungo. begini, teori itu penting memang, tapi adalah how to, bagaimana kita mengemasnya. Oke lah. Oke, tetap menulis ya, tetap begini-begini. Lupa. Tapi kalau anak sudah fun dulu, hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar membuat, sederhana aja, membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif itu Pasif, seperti ya. apa sih gitu. Ibu menggoreng ikan, ikan digoreng ibu. Dari bahan itu saja sudah berkembang menarik sekali. Ya itu loh, harapan saya kan memang harus tumbuh ya, artinya itu di dunia Iya. pendidikan dengan guru-guru yang memang dia tuh luas secara tidak langsung seperti itu. Saya perhatikan nggak ada ya. Kalau kita ngomong masalah dunia pendidikan hari ini, tidak lepas sibuk dengan masalah administrasi. Nah, Jadi itu. kurang fokus ya, tapi ya siapapun itu. Tapi impact-nya, karena saya sendiri punya anak-anak di situ, nganggepnya sekolahan, rano bedane neng omah. Tidak rano sesuatu saya membuat aku kangen karo guruku atau sesuatu yang bisa saya dicari di informasi itu tidak ada. Iya, jadi sekolah jadi beban nantinya. Jadi beban Karena kok gitu. cara belajarnya nggak asik gitu. Termasuk ketika mengajar UMKM pun juga saya praktekkan, misalnya, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Kalau misalnya jenengan jualan produk nih, produknya harganya berapa? Jadi harus ada segmennya. Oh, segmen. Oh, kalau misalnya ini sama-sama jualan jamu, yang satu dikasih plastik biasa, yang satu pakai botol
botol ada brandingnya seperti ini. Ya. Ini pengaruh loh meskipun isinya sama. Jadi segmennya tuh harus jelas produk ini kemana. Karena nanti gini, saya biasanya praktek sambil acting sambil jalan gitu. Aduh, ini kok aku pengen beli jamu. Aduh, kok dibotoli. Aduh, regane larang. Aduh, kayak aku. Nggak usah deh, kita Warmindo. Tapi kemasannya bukan apa tuh Bob Marley abang kuning hijau. Lebih ke tagline-nya berarti. Jadi kayak misalnya restorannya tuh mewah, tapi sebenarnya Warmindo, dan sebenarnya harganya pun nggak beda dengan Warmindo yang merah kuning hijau itu. Tapi itu nanti kok jadi nggak ada yang datang ya. Tapi kalau yang merah kuning hijau sepertinya dia tempatnya terbuka, tempatnya kok banyak yang datang ya. Itu kan karena psikologi orang. Wah, aku mlebu kono jauh-jauh mau kok larang iki, duitku cukup gak yo. Nah, gitu loh. Itu salah satu lebih contohnya. Ke branding. Betul. Nah, itu salah satu kembali ke teaching methods ya. Saya kalau mengajar seperti itu, saya selalu actingkan seperti itu. Waduh, iki gini. Jadi nggak ngantuk suaranya. Ya, itu dibutuhkan seperti itu ya. Yang itu yang sudah hilang kemudian itu. Betul. Ini menarik itu, aku masuk di beberapa SMK ya khususnya itu ya. Masalah ketepatan seharusnya itu. Harusnya memang secara disiplin ilmu harusnya di situ. Cuman sekarang agak rancu saya perhatikan. Saya sempat tanya khusus yang di, aku nggak mau nyebutkan sekolah mana, tapi kita hampir semuanya gitu. Itulah ya. Pokoknya di situ. Saya perhatikan gitu, lulusannya justru malah bukan di bidang yang seharusnya di situ. Karena memang di sekolah sendiri kekurangan guru, terus pada akhirnya dia ngajukan di dinas atau seperti apa. Ya saat ini yang dibutuhkan seperti ini, tapi tidak sesuai dengan kriteria. Itu banyak ternyata di dunia pendidikan hari ini. Tidak sesuai dengan disiplin ilmunya gitu. Tidak sesuai di disiplin ilmunya. Dan ya ujungnya juga berimplikasi juga banyak hal nanti pada akhirnya itu. Dengan keadaan seperti itu, gimana tuh guys? Jadi kalau menurut saya dibutuhkan kesadaran. Kesadaran aja supaya apa yang kita sampaikan ini bukan quantity tapi quality gitu loh. Agar pesan ini tersampaikan. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Kita bernyanyi, kita menulis buku, kita main film, kita membuat sebuah pementasan. Tujuannya kan adalah pesan ini tersampaikan ke audiens. Ya, ketika kita mengajar, itu sangat penting sekali. Teaching metodologi itu penting sekali. Apapun materinya, mau itu materi yang ringan ataupun materi yang berat, adalah bagaimana cara kita menyampaikan sampai peserta didik ini ya tersampaikan apa pesannya, kan goalsnya di situ. Ya, benar. Apa yang mau disampaikan itu tersampaikan. Karena saya pernah punya pengalaman Pak, dulu sekolah itu kan saya itu jelek banget tuh pelajaran bahasa Inggris tuh, nggak mudeng gitu. Ini tuh ada yang salah Pak, saya yang terlalu gimana, akhirnya saya les. Saya kursus kan dan ketemu guru yang luar biasa. Itu contohnya sederhana aja Pak. Ketika kita belajar listening, Inggris itu kan ada reading, listening, writing, speaking. Ketika kita belajar listening itu, coba listeningnya tuh dikasih lagu-lagu yang bagus. Waktu itu ada lagunya siapa, legend itu. Satu, itu guru saya pintar sekali. Dia mempelajari dulu. Oh, saya suka musik. Beliau juga suka musik gitu kan. Yuk mendengarkan lagu ini. Di situ kan udah dapat fun-nya dulu nih. Ya, aku dengerin lagunya Queen sudah misalnya. Terbawa, Betul, dengernya lagunya The Beatles atau apapun saat itu. Udah seneng dulu nih. Terus akhirnya belajar membaca satu-satu. Biasanya cuma rengeng-rengeng. Kita masih siswa juga ya, masih SMA waktu itu. SMA sekarang sama dulu beda ya. Beda ya. Teman-teman ya. Kami ini masih mesin ketik, dapat pelajaran bahasa Inggris juga udah gede. Beda kalau pakai penghapus langsung ke kepalanya juga. Kalau sekarang dari preschool udah speak English gitu kan ya. Speak English semuanya. Nah, jadi beda itu kan. Jadi lagu ini benar-benar dibaca per kata, akhirnya menjadi sebuah kalimat, kita jadi ngerti artinya, kita jadi ngerti maknanya. Waktu itu pertama lagunya itu Mariah Carey yang apa, Hero itu loh. Hero, ya. Kan kata-katanya bagus kah? Pokoknya there's a hero lies in you. Lebih ke motivasi. Ada motivasi gitu. Oh iya ya, ternyata artinya ini. Akhirnya ngerti, akhirnya seneng nyanyiin, listening. Tapi ini tetap belajar loh. Besoknya lagi ujiannya apa? Itu tadi dari kata-kata itu tadi ada yang dihilangin satu-satu kan, rumpang. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia, lengkapilah kata yang rumpang ya gitu kan. Kalau ini fill in the blanks gitu. Dek. Wah, malamnya seneng. Cara belajarnya, wah besok mau ujian itu, listening itu. Malamnya belajarnya gimana Pak Das? Nyanyi coba, enak banget kan. Dengerin
yang kehilangan sampai detik ini sosok-sosok seperti gini. Itu. Makanya tahu nggak kenapa kemudian Bu Gisel itu saya masukkan di sini. Saya punya ukuran ya pada akhirnya ketika saya mapping di beberapa lokasi, saya melakoni dan kemudian ketemu sama teman-teman yang mereka profesinya seperti itu. Ada salah satu keluh kesah menurut saya itu. Dari kacamata gue Mas. Kok ngene ya? Kok ngene kedadiannya kok seperti gini loh. Saya lihat anak-anak, kebetulan kan ada anak di rumah, punya anak juga kan di situ. Tak perhatikan beda ya. Ya, ada sesuatu yang membuat saya tuh miris banget di dunia pendidikan tuh kan. Iya. Makanya apakah ada ya? Ada semacam terdadasi atau mungkin faktor apa ya? Iki yang meredak aku terpedot. Ya masalahnya kesadaran itu tidak ditimbulkan sih. Iya. Kalau kita bekerja di sebuah lembaga, institusi resmi ya, Iya, itu memang hal seperti itu akan dilihat kok aneh sih. Pasti. Kok begitu sih? Begitu. Tapi sekarang juga sudah tidak sedikit sekolah-sekolah yang sudah mulai fun learning ya. Fun learning itu bukan berarti kita membebaskan tanpa aturan, bukan. Ya, tapi juga. fun learning itu, kata fun di situ adalah how to make ini cara belajarnya itu fun sehingga anak itu tidak tertekan. Sehingga tidak ada lagi suara anak-anak ketika anak-anak besok libur ya. Seneng banget kayak orang keluar dari penjara gitu. Ini kita tanggung jawab kita sebagai guru adalah bagaimana membuat murid itu, anak-anak besok libur ya. Iya, kok libur sih? Aku kan seneng sekolah. Aku kan suka belajar, suka bermain di sini. Padahal metode itu banyak sekali loh, Pak. Iya. Kebetulan anak saya saat ini sekolah di Sekolah Merdeka. Kenapa saya pilihkan? Ini saya bukan promosi, cerita aja. Karena prinsipal di Sekolah Merdeka itu adalah guru yang ngajarin saya les bahasa Inggris tadi. Akhirnya by the end of the day, saat waktu itu kelas 3 SMA, nilai Eptanas di zaman dulu, Eptanas bahasa Inggris saya terbaik, saya dapat coklat Toblerone. Waktu itu teman saya sekolah, nggak mungkin kamu kok iso pinter bahasa Inggris saya gitu. Kan kamu bodoh gitu. Aku juga nggak tahu, bisa lah gitu kan. Duh, dapat coklat. Hah, nilaiku terbaik ya? Bukan saya bisa, tapi ya ini tadi guru les saya ini loh yang tapi lebih ya menggunakan artinya lebih menggunakan metode fun itu tadi. Fun tadi yang ya, penting itu. Tahu, kita mengenal dulu nih karakter siswa kita nih seperti apa. Makanya saya lebih senang tuh kelas kecil, 10 sampai 20 orang. Kita pelajari yuk teman-teman, sepakat dulu yuk kita mau seperti apa. Kita membuat kesepakatan dulu. Oh, belajar matematika itu pasti pelajaran yang dihindari. Ya, yuk kita belajar jengkal, belajar ini bisa kok di luar, kita punya kebun misalnya, ya, itu yang dipraktekin anak saya ya. di sekolah. Makanya belajar gini-gini, bahkan saya memberi anak saya buku itu Pak Das. Kalau yang dulu zaman saya kan buku scrap ya, bergaris gitu ya. Saya enggak, saya kasih binder yang isinya itu loose leaf tapi tidak bergaris. Oh iya. Saya minta izin ke gurunya, Miss maaf ya untuk membentuk pola itu. Anak saya tidak ada garisnya. Karena apa? Saya mengajarkan dia untuk tidak ada batas. Ada pun negosiasi di situ dibutuhkan. Iya, dan boleh sekolah ini. Boleh gitu. Membebaskan seperti itu. Boleh. Nah, artinya bagus loh. Yang penting ini, akhirnya anak saya kan suka gambar tuh. Ya, jadi misal dia lagi ekspresi, belajar tentang gunung, tentang apa gitu, dia nanti sambil gambar di sampingnya. Dan itu kalau memang metode seperti itu yang lebih nyantol di kepalanya dia, ya udah, it's okay, fine. Karena lebih menonjolkan di motorik kanan ya daripada kiri. Enggak, artinya di pendidikan, di kemerdekaan sendiri itu apakah ada selektif khusus yang di Putri Jenengan itu? Di anak saya putra itu kayak apa? Sekolah yang ini minat bakat anaknya itu di mana? Berarti pertama harus pakai metode minat bakat di situ dulu. Enggak juga sih, tapi lebih ke merangkul. Agar ya? Yuk anak ini yang penting jangan sampai dibatasi. Tidak, tapi ya kita tanpa batas tapi tetap dalam koridor yang baik. Bukan lalu nanti tidak beraturan tidak. Penting yuk kreativitas apa. Makanya nggak sedikit kalau ini praktek, tapi anaknya fun, akhirnya ngerti. Daripada ini ngantuk di kelas tapi kalau yang kejadiannya seperti itu. Kejadiannya ngantuk kok ora bel-bel tuh iki jane kok jalannya lama banget gitu. Ini daripada lihat seperti itu, guru yang membosankan seperti itu, aku delok game aja, aku main game aja. Akhirnya begitu, ketahuan nanti disita handphone begini-begini. Bagaimana? Media-media itu yang harusnya kita sebagai pendidik itu kreatif, dituntut kreatif dengan media-media itu. Dulu peraturan seperti ini belum boleh, tapi saat saya mengajar itu kalau teman-teman masih ingat ya, mungkin murid saya ada yang nonton podcast ini, ingat kan dulu kalau pelajarannya Miss Gisela, buku itu tidak usah disampul pakai coklat.
Lah gimana? Orang itu penulis buku itu kan desainer mendesain cover itu kan susah-susah, Pak. Justru malah ditutup ya. Kan ditutup tujuannya. semua pakai coklat. Itu kan karya orang. Karya ya benar. Akhirnya saya udah deh. Kalian mau gambar apa? Idolamu siapa? Waktu itu kelas 6 SD kan sudah mulai remaja, sudah mulai mengidolakan siapa. Tempel itu yang jadi idolamu di situ. Digambar boleh, Miss, boleh. Ditulisi boleh. Oh, ini buku kan dibeli sama mereka. Apapun boleh kamu lakukan. Yang penting ini pelajarannya tuh bisa. Kalian tuh paham, ngerti. Saya tidak butuh buku ini rapi, skrip ini, tapi itu zong semua. Nah, karena itu kejadian di saya. Saya udah sampai ini buka lemari, sampai ibu saya bilang, aku beliin buku kamu banyak-banyak, ini ternyata nggak pernah dipakai. Ketahuan sampai dibuka gini masih nutup lagi. Berarti kan nggak pernah. Karena ada ketakutan nanti kalau lecek dimarahin, kalau jelek dimarahin. Padahal saya tuh suka sama Linkin Park ya. Wow, saya pilok itu. Gini. Wah. Maksudnya ekspor di situ ya. Iya. Kak, maksudnya metode seperti itu bagus ya saya kira itu. Kalau setiap buku itu bukan ditutup, artinya tuh dikasih sosok yang kemudian bisa untuk memotivasi di situ. Atau digambari memang dia suka gambar. Ayo digambar apa biar inget ini karyaku ini atau itu kan tanpa batas, Pak. Seru ya kalau ngomong. Itu bagus banget Iya, kan? bagus ya. Ya, itu kegelisahan ya. Akhirnya kalau misalnya saya butuh ada wadah terkhusus untuk para guru-guru ya. Ya, minimal bisa sama-sama tumbuh dan belajar loh. Kegelisahan di situ. Saya kira menarik dengan metode seperti itu. Tapi butuh nah itu butuhnya itu memulainya gimana? Untuk memulainya gimana itu? Kompleks ya sebetulnya. Iya, karena kan nanti kan banyak bertentangan atau apa begitu ya. Tapi next atau mungkin dari kegelisahan itu pengen membuat sebuah pendidikan atau? Kalau untuk saat ini belum ya. Tapi kalau misal Pak Das nih bikin, oke saya siap berkontribusi nanti. Yuk main mapnya seperti apa? Dalam rangka mapping saya itu saya masih kolaborasi dengan teman-teman yang mereka sendiri punya disiplin ilmu kan di situ. Mapping di beberapa lokasi, di beberapa tempat itu. Salah satunya kemarin saya masuk di teman-teman yang mereka concern di permakultur kan. Bagus pola yang kemudian diajarkan untuk dunia pendidikan yang bisa dia selamatkan gitu. Karena semuanya kan sekarang udah masuk di ruang media sosial semuanya dan justru tidak baik-baik saja gitu. Betul. Nah, makanya dia punya metode yang kembali ke permakultur, ke alam lagi, kembali ke natural lagi di situ. Itu banyak poin yang kemudian bisa ditanamkan untuk generasi mendatang gitu. Ya, saya baru mapping di situ sama teman-teman yang concern di situ. Benar. Bahkan kalau kita mengajar dari dunia pendidikan saat ini, apapun itu, di kelas dari bawah kemudian sampai di atas itu tidak terlepas yang namanya sistem tadi. Ya, sistem itu. Kita dikuat, justru malah tidak. Ya, betul. Terbatas ya. Iya, jadi terbatas. Jadi terbatas, kita tidak bisa ekspor di situ. Padahal kita itu luar biasa. Oh, luar biasa. Wah, when we talk about universe, itu sudah benar-benar tanpa batas. Begitu. Dan sekarang sudah ada dunia digital. Nah, bagaimana kita mengcombine? Karena sekali lagi ketika anak generasi sekarang ini dibatasi di dunia digital juga nanti dia ketinggalan, tapi kalau dilepas nanti juga kebablasan. Itu PR lagi sebagai pendidik lagi itu Pak Das. Iya sih. Yuk boleh kamu mengoperasikan handphone, mengoperasikan kamera, coba tangkap si daun ini. Bisa jadi tugas itu, di kepala saya banyak tuh kalau kayak gitu. Jadi tugas, jadi apa, jadi apa. Akhirnya dia punya ability untuk bisa fotografi, ability untuk menggambar secara digital, simpan yuk di Google Drive, dia punya seperti itu. Ability untuk settingan-settingan yang di sini berbahasa asing, karena dipungkiri tidak dipungkiri sekarang memang kemampuan berbahasa asing itu juga dibutuhkan seperti itu. Jadi itu harus balance keduanya. Nah itu tanggung jawab kita banget, termasuk yang paling berat adalah mengawasi. Nah, benar itu. Karena kan ini dunia tanpa batas itu, tanpa digital batas, itu, dan itu kan banyak agenda-agenda yang di situ yang kita harus benar-benar waspada di situ. Itu Pak Das. Tapi untuk kembali lagi, kalau memang sudah concern di situ ya kita ini menyampaikan pesan ini benar-benar tulus menyampaikan pesan atau ada tendensi. Nah, itu secara kerja juga maaf kata ya, terkadang ada orang bekerja tuh, udah deh yang penting aku nanti bayaran. Jadi terserah aku mau kayak apa, yang penting tugasnya udah terpenuhi, tak. Nah itu bahaya juga. Ya memang tidak dipungkiri, everything needs money. Tapi kan kembali ke bawah ke vibe-nya tidak bisa bohong di situ kan. Betul, makanya ketika sudah I decided to be a teacher, saya sudah memutuskan untuk menjadi seorang pendidik, mendedikasikan diri untuk seperti itu, ya memang harus pengabdian itu ada.
arti daripada pengabdian. Itu kan ada dikorbankan waktu, dikorbankan pikiran, dan seperti kita ketahui profesi pendidik itu kan bukan yang profesi yang bebas, ini bener-bener bergaji tinggi yang begini-begini. Tugas itu menumpuk, kadang kita sore nonton apa sambil masih koreksi tugas, besok harus bikin ini, dan itu kan juga kebijakan institusinya masing-masing tentunya satu sama lain berbeda, antara swasta dan non swasta itu juga berbeda, jadi ada banyak hal begitu loh Pak Das. Ini yang kemudian hilang menurut saya tuh. Ayolah Bu Kes, maksudnya dengan adanya seperti ini, kapan kita punya wacana artinya kita menghibur teman-teman, atau kita nggak harus melibatkan dinas atau apa, karena mereka ada aturan seperti itu. Tapi yang bisa kita kolaborasikan adalah bagaimana kita bisa membentuk teman-teman yang mereka bersinergi di situ. Ayolah, kita pikirkan untuk generasi. Boleh ya. Pokoknya saya siap support Pak Das. Support itu. Sekali lagi, kenapa kita fun learning? Komunikasi itu sangat penting. Oh, sangat penting. Bahkan karena, semuanya komunikasi itu. Betul. Jadi kenapa ketika saya mengajar itu, teaching methods itu bercerita lah. Anak itu kan berawal. Sebelum dia membaca, sebelum dia belajar berbicara, itu kan dia kan ini dulu, mendengar dulu. Iya kan? Dia tuh, oh seperti ini. Jadi ketika kembali lagi dia, oh enak ya ketika menjelaskan sejarah ini atau perumpamaan tentang ini tapi dalam bentuk cerita. Akhirnya dia masuk, dia akhirnya menceritakan, yuk praktek menceritakan ke teman, kita nonton film, ayo coba kita menceritakan ulang film tadi ke teman-teman, kira-kira serunya apa. Akhirnya komunikasi antar ini terbangun ya, sebagai makhluk yang tadi audible. Terus ini kita terbangun, dan itu panjang lagi nanti Pak Das, anak-anak kalau sudah terbiasa berkomunikasi itu ada afektif kognitif. Kognitif. Nah, itu menurut saya kayak seperti tidak melulu ini harus bagus secara akademik, tapi secara karakter building itu juga sangat penting. Pasti. Nah, sekarang mirisnya itu. Kalau dulu lewat ada orang tua itu kita sudah kayak badan ini sudah kayak tersetting, pasti tunduk, pasti nyuwun sewu, ketemu pasti senyum, itu sudah di luar kepala loh, udah kayak di tapi anak sekarang tuh selonok, termasuk anak saya. Saya ngasih taunya tuh sampai ya ampun gitu loh. Itu kegelisahan ya menurut saya. Aku miris sebetulnya kalau kita masuk di ruang itu. Makanya dibutuhkan itu, artinya tuh lebih ke in ya daripada di out, karena kalau kita sebagai pondasi sendiri di dalam itu secara kita sudah kuat, mungkin ya keluar pun ya makanya bisa. Betul, kayak ketemu otomatis salim dulu, cium tangan, salam ya, permisi, minta maaf dan terima kasih. Itu kan enak dibangun seperti itu. Nantinya ke depan, ke dunia bisnis, ketika mereka sudah lulus jadi apapun mereka, ketika attitude itu sudah terbangun bagus, pada faktanya sekarang seperti saya ini, saya mencari karyawan atau mencari apa, dia skillnya tinggi tapi secara attitude dia kurang, saya tidak memilih kok. Lebih baik yang attitude-nya bagus tapi kita bisa ngajari, karena itu penting. Benar, penting. Jadi kalau ngomongin pendidikan ini, itu banyak sekali elemen-elemennya. Kompleks ya. Itu harus dipupuk sejak dini. Karena saya miris, kenapa sih akhirnya saya memutuskan tuh 2015 itu saya ngajar di sekolahnya gitu kan ya. Ya saya takut ketika nanti saya tidak tulus lagi. Iya sih. Saya takut karena ini butuh dedikasi, pengabdian yang full 100% yang benar-benar di situ. Saya takut kalau nanti ternyata aku tidak sabar. Saya takut kalau saya berbeda pendapat dengan terus nanti saya vokal malah jadi permasalahan. Udah deh gitu. Kompleks loh artinya itu. Apakah kemudian ada keterikatan dengan POT sendiri di staf sekolahan itu, badan sekolahan itu? Maksudnya POT kan staf sekolahnya adalah POT yang kemudian menangani siswa dan sebagainya itu. Iya, kalau di tempat sekolah saya mengajar itu kebetulan kita keren ya, kita seniman semua. Berawal dari seniman. Saat kita meeting ke dinas kemana itu juga udah keciri gitu dari stylenya kita ini dari mana, metodenya emang udah lain, kompak sih dari prinsipal wakil kepala sekolah dan saya waktu itu kan kami bertiga dulu nih itu memang kita beda, kita memang berawal dari seni, jadi akhirnya sekolah itu adalah di tempat kami mengajar itu ya
ini sekolah yang peace, love, and friendship. Ya, Seperti itu. Termasuk saya kami membuat pertunjukan di LIP kayak teater anak. ya. Itu juga benar-benar kebinekaan sesuai dengan nama sekolahnya. Unsur-unsur semua suku, semua agama, semua bahasa kita masukkan. Dan anak-anak kecil itu, yuk kita belajar nih, ada lagunya Led Zeppelin, lagu apa, dari yang belum bisa menjadi bisa, yuk main gitar, main violanya, yuk kamu nyanyi. Kolaborasi di situ. Berlatih nggak bisa sama sekali, yuk. Udah, kita tidak usah percaya bakat dulu, percaya latihan. Kalau kata prinsipal saya begitu. Yuk latihan terus menerus, akhirnya bisa. Ada yoga juga, ada ini. Oh iya, sampai ke situ juga sampai ya. ke situ, sampai akhirnya belajar bagaimana sih kita mengasihi. Akhirnya supaya kebiasaan seperti itu tuh menimbulkan si anak ini beli bakso gitu ya. Ya. Terus sausnya ada di sana. Tidak usah diajarin, dia permisi tante, saya pinjam sausnya boleh ya. Ya terima kasih gitu. Saya sampai, anak-anakku bisa kayak gini nih, luar biasa banget. Ya. Ini kan ke bawah ya hasilnya itu, memang dibutuhkan seperti gini gitu. Iya, Karena sudah hilang kan maksudnya. Iya, itu keren banget. Dan itu di dunia digital juga pengaruh Pak Das. Kalau misalnya disiplin itu dijalankan terus ya, komen-komen sampah, komen-komen yang Wah, hate itu speech seni itu itu, benar. juga nantinya akan nggak ada. Iya, Karena benar. akhirnya orang itu akan berpikir bahwa, oh saya hidup ini adalah karunia, hidup ini adalah anugerah. Saya tidak mau, I don't want to spend my energy, saya tidak mau membuang apa yang ada di saya ini untuk sesuatu yang tidak berguna. Iya, iya. Komen-komen jelek atau hal-hal yang tidak baik yang menggerus energi ini jadi buruk gitu. Kalau itu ditanamkan, itu tentunya akan menjadi baik. Tapi untuk merealisasikan itu semua tidaklah mudah. Oh iya, ya salah satunya jenengan. Ya, kita mulai menghimpun sih artinya itu. Ruang ini kan sebetulnya salah satunya ya untuk bagaimana kita bisa menghimpun dan ngedok keluarkan gitu. Betul Pak Das. Seperti itu. Ya nanti siapa saja temannya yang mungkin mereka tuh punya disiplin ilmu atau punya sesuatu yang mungkin bisa diajak kolaborasi di situ. Betul Pak Das. Sampai sekarang aja saya itu kalau dibilang, oh kan ngajarin digital ya gitu, ngajarin kelas digital, tapi sosmed saya sendiri kadang saya tidak pernah upload, tidak pernah bikin ini. Bukan begitu sebenarnya. Kalau in the deepest of my heart, ketika saya mau posting sesuatu, saya berpikirnya panjang, Pak Des. Ya. Apakah postingan saya ini menginspirasi orang lain? Nah, Ataukah postingan saya ini Jadi justru membuat orang lain jadi sedih? pasti ya. Terkadang kita jualan nih, aku jualan es atau jualan apa misalnya gitu. Sudut pandang orang ini kan berbeda. Ya, Ada pasti yang, itu. wih keren ya, dia grow, sekarang jualan es. Ada yang, wah kayak ada yang nggak suka. Atau ini apa sih? Ini loh sudut pandang orang yang kita tidak bisa mengontrol. Dan Iya. kita sendiri juga tidak bisa membahagiakan semua hati orang Oh lain. iya sih. Akhirnya kalau teman-teman nanya, oh kamu sendiri sosmednya jarang upload, jarang ini. Satu, saya era dulu bukan era sekarang. Yang kedua, saya masih berpikir di situ, berpikir di postingan ini tuh bisa dua mata pisau. Iya pasti itu. Iya kan? Benar. Akhirnya ya sudah, kadang posting yang lucu-lucu aja, repost aja. Ini isi semua loh hari ini yang kita bicarakan di sini tuh. Ya itu Ya, keresahan-keresahan yang ada. faktor dari keresahan kemudian bisa Betul. dikeluarkan di situ karena sebuah lego gitu. Lego, terutama poin pentingnya di dunia pendidikan itu tadi. Pesan saya cuma satu, jangan sampai kita nih punya banyak, kita dilahirkan ini sesuatu, kita sudah menjadi pemenang. Iya, pasti dari di dalam ini tuh kita adalah the Oke. winner gitu loh. Ya, oke. Jangan sampai ketika kita sudah begini ini dibatasi. Benar. Karena saya merasa itu Pak Das, saya merasa dengan metode-metode yang dibatasi itu, terkadang masih ada loh, mau melakukan apa saya takut salah. Iya pasti. Mau melakukan apa iki kudu perfect. Kalau nggak perfect kayak aku salah. Beberapa temen males sama lu nih kelamaan apa harus serba perfeksionis. Ya perfect itu penting, tapi terkadang nanti kita nggak segera jalan gitu loh. Saya memikir ini apa sih gitu loh. Aku mau nyalahkan siapa? Tapi dulu aku begini. Akhirnya kita punya anak kan sekarang. Oke deh, saya treat anak-anak ini, generasi sekarang ini untuk tetap bisa balance, tapi jangan sampai anugerah apa yang sudah Tuhan berikan itu jangan dibatasi. Tetap dalam koridor, tetap diatur dengan baik, tapi jangan dibatasi. Talenta-talenta ini bisa dikembangkan. Dari satu sumber saja, kalau kita bikin mind map itu bisa luas banget kemana-mana. Terutama metode mengajar tadi, tidak usah pusing, ruang seperti ini.
Ini ada gelas, ada teh, ada sedotan. Ini bisa jadi pelajaran matematika, bisa jadi pelajaran IPA. Ini kan pelajaran IPA ya? Iya. Kok ini bisa basah di luar? Ini berarti apa? Nah gitu. Ditimbang, Ya. ini apa jadi matematika, buatlah kalimat dari sini, buatlah cerita yang berinspirasi dari ini, terus masuk pelajaran apa lagi, semua mata pelajaran dari satu objek ini bisa. Itu tuntutan kreativitas guru sekarang itu. Dan itu nggak, jangan ngomongin dari tadi Miss Gisela ngomongnya kayak dongengnya anak TKSD loh, jangan salah. Ya, hari ini memang seperti itu, tuntutan ya. Mahasiswa pun ketika Anda bisa misalnya begini, saya praktekkan ke UMKM tadi Ya. kan, sudah jenuh, dikasih dagelan-dagelan yang lucu, Bener, ya. kita nyeritainnya gimana, Ya. Van kok, Ya, wah bener. iya bener ya Bu, masuk gini-gini iya, masih WA sampai sekarang, oh gitu. Saya terkadang bukan terus saya, merasa, berarti saya bisa, no, saya cuman, ya ini kan tugas. Ketika kita Ya. diberi pekerjaan atau apapun kan kita mengemban Ya, tanggung jawab, tidak hanya sekedar dibayar semene, bukan itu, tapi tugas amanah ini tadi itu benar-benar sudah tersampaikan belum? Ya. Sudah tersampaikan dengan baik, terimplementasi, akhirnya target ini tadi sudah benar-benar menguasai, dapat nih dan bermanfaat, udah selesai tugas kita di situ. Baik, Itu saja. ini durasinya kasih. banyak banget loh, Bu. Apa, Bu, sekali itu. Artinya banyak, kemudian isi itu kalau diakumulasikan menjadi sesuatu yang menginspirasi di situ. Semoga amin lah. Ya, Insya Allah. harapan saya maksudnya seperti ini, saya mendirikan sebuah, bukan mendirikan artinya itu sama-sama sharing di sini. Tidak ada yang kemudian pinter dan tidak ada kemudian kita seperti itu. Kita Iya. sama-sama fighting aja di sini, Betul. seperti itu. Tapi terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga Ya, Pak Das pokoknya dan juga jangan- ruang podcast yang luar biasa ini. Senang banget, kesempatan yang luar biasa Nah, bisa jangan didapat kapok-kapok, sini. artinya Tidak. memberikan sebuah inspirasi. Ya, mari kita terus berkarya membuat Perlu. apa? Syukur Saya bisa, siap. Iya, untuk berkolaborasi nanti siap. Oke. Oke, untuk kesemuanya adalah satu clue untuk saya itu sebetulnya yang metode ini sebetulnya udah hilang. Itu aku ambil dari apa namanya, saya jemput. Jadi satu koro itu berarti di gembol aja mendasal, di gua aja kemerosak. Itulah sebuah ilmu.